Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang metode Monte Carlo, di mana rekan-rekannya yaitu Eva Iwani Lubis, Hamdi Hasan Siregar, dan saya Nur Hamidani Marahap. Kami dari kelas SIP 1803. Nah, judul dari metode Monte Carlo kami yaitu simulasi prediksi pendataan terbesar pada penjualan produk sendal dengan menggunakan metode Monte Carlo. Yang dimaksud dengan simulasi dan metode Monte Carlo yaitu simulasi merupakan salah satu metodologi untuk melakukan percobaan dengan menggunakan model dari suatu sistem yang nyata. Sedangkan metode Monte Carlo adalah metode numerik yang dideskripsikan sebagai metode simulasi statistik. Metode ini telah diaplikasikan pada proses yang melibatkan perilaku acak dan untuk mengukur parameter-parameter fisik yang sulit bahkan tidak mungkin untuk kalkulasi dengan pengukuran eksperimental. Nah, tahapan metode Monte Carlo. 1. Membuat distribusi kemungkinan untuk variabel yang penting. Yang kedua, membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Dan yang ketiga, menentukan variabel angka random untuk tiap variabel. Yang keempat, membuat rangkaian random. Dan yang kelima, membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Selanjutnya untuk penyelesaian dilanjutkan oleh rekan kami Eva dan Hamdi Hasan Siregar. Menyajikan perhitungan distribusi probabilitas berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1. Contoh bulan Januari terjual 10, distribusi probabilitasnya 0,15. Untuk Februari terjualnya 5, distribusi probabilitasnya 0,07. Untuk Maret terjual 4, distribusi probabilitasnya 0,04. April terjualnya 9 dan distribusi probabilitasnya 0,12. Untuk bulan Mei terjualnya 11 dan distribusi probabilitasnya 0,16. Untuk di bulan Juni itu sangat terjual sedikit, yaitu 3, distribusi probabilitasnya 0,03. Dan kita masuk untuk langkah kedua. Contoh penyelesaiannya, membuat perhitungan distribusi kumulatif berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2. Untuk bulan Januari, itu terjual 10, distribusi probabilitasnya 0,15. Distribusi kumulatifnya itu 0,15 tetap. Untuk bulan Februari itu terjual 5, distribusi probabilitasnya 0,07 dan distribusi kumulatifnya itu 0,22. Dia naik. Untuk bulan Maretnya itu terjual 4, untuk distribusi probabilitasnya 0,04 itu juga naik. Distribusi kumulatifnya itu 0,26. Untuk di April terjual 9, distribusi probabilitasnya itu 0,12 dan juga naik di 0,38. Mei-nya 11, distribusi probabilitasnya itu 0,16 dan distribusi kumulatifnya itu 0,54. Untuk bulan Juni terjual 3, distribusi probabilitasnya 0,03, untuk distribusi kumulatifnya 0,57. Langkah berikut contoh penyelesaian langkah ketiga. Berikut adalah tabel 4 yang menyajikan penentuan interval angka. Ini bukti penentuan interval angka pada tabel 4. Pada bulan Januari terjual 10, distribusi kumulatif 0,15, interval angka mulai dari 0 hingga 15. Pada bulan Februari terjual 5, distribusi kumulatif 0,22, maka interval angka 16 hingga 22. Karena di sini bilangan interval angka terakhirnya adalah 15, maka langkah selanjutnya akan dimulai dengan nilai 16. Seperti juga dengan berikutnya pada bulan Maret. Pada bulan Maret ini terjual 4, distribusi kumulatif 0,26, interval angka mulai dari 23 hingga 26 dan seterusnya. Seperti itu ya. Kita akan melanjutkan langkah berikutnya, yaitu langkah keempat, menentukan angka random dengan menggunakan metode LCG. Dapat dibilang linear
kongruensial generator. Contoh, diketahui A sama dengan 10, C sama dengan 5, ZI sama dengan 12, M sama dengan 57. ZI adalah bilangan acak sebelumnya, dan A adalah faktor pengali, C itu adalah increment, M ini adalah modulus. Untuk melakukan perhitungan bilangan angka random dengan menggunakan metode LCG, maka ditentukan terlebih dahulu nilai Xn, nilai Zn. Zn adalah bilangan acak ke I dari deretnya, atau dibilang Rn yang baru. Di sini adalah pembuktian dari perhitungan menentukan angka random dengan menggunakan metode LCG. A dikali ZI tambah C mod M, maka hasilnya adalah 11. A 11, A 10, ZI kita akan taruh kemari karena sudah menentukan Zn berikutnya yaitu 11, maka kita akan taruh di baris ketiga kolom ketiga. Di sini ya, A dibulatkan, dan M 57 modulusnya 10 kali 11 ditambah 5, maka modulus 57, maka Zn adalah 1. Kita pindahkan kemari, Zn-nya 10 kali 1, 5 ditambah 5, maka modulus 57 Zn adalah 15. Begitu dengan seterusnya, dan didapatkan, maka bilangan acak didapatkan adalah sebanyak 6, yaitu 11, 1, 15, 41, 16, 51. Langkah kelima, hasil prediksi simulasi. Nomor 1 dari bilangan acak itu, yaitu nomor 1 bilangan acaknya adalah 11, hasil prediksi simulasi 12. Maka jumlah pendapatan ditaksir 1.800.000. Pada bulan kedua, bilangan acak 1, hasil diprediksi simulasi 3, maka jumlah pendapatan ditaksir mencapai 350.000. Pada bulan ketiga, bilangan acaknya 15, hasil prediksi simulasi 1, jumlah pendapatan ditaksir 150.000, dan begitu dengan seterusnya. Diselanjutkan dengan menjumlahkan seluruh jumlah pendapatan, ditotalkan menjadi 878.750.000. Diprediksi pada tahun 2017 bulan Januari hingga bulan 6, total prediksi jumlah pendapatan adalah 808.750.000. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi kami tentang metode Monte Carlo. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.